Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang pinaringan berkah. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya mohon maaf ini, tidak sesuai janji kalau akan update video lebih banyak. Ternyata nggak bisa teman-teman, karena berbagai kesibukan yang lain yang sangat-sangat sulit ini mencari sela-sela waktu untuk bikin konten walaupun sekitar 10-15 menit. Saya mohon maaf banget, tapi moga-moga kemudian tidak mengurangi rasa penasaran dan kesetiaan teman-teman untuk tetap subscribe, like, dan komen di channel ini, di channel Ridwan Jogja ini. Matur nuwun, subscriber baru, matur nuwun, sudah 19.300 dan terus naik. Kayaknya sih bulan-bulan ini akan tembus 20.000 insya Allah. Nah, kali ini teman-teman, kita tentu akan diskusikan, atau saya menjadi pemantik diskusi ya. Nanti silakan reply di kolom komentar. Tentang perang yang sudah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ternyata sesuai dengan prediksi kita ya. Dalam video saya sebelumnya saya pernah bikin video tentang bagaimana jika Anda seorang intelijen Ukraina di detik-detik akhir menjelang perang, dan ternyata kejadian. Artinya dari sisi intensi, tampaknya Putin ini sudah tidak bisa dicegah ya. Presiden Rusia tidak bisa dicegah untuk kemudian melakukan serangan kepada Ukraina. Serangan ini tentu sangat berani ya. Banyak para pakar pertahanan, pakar perang, pakar doktrin militer mengatakan bahwa yang dilakukan Putin ini semata-mata melindungi kepentingan nasionalnya, karena Putin membaca geopolitik yang kurang mengenakkan dengan gelagat Ukraina akan resmi menjadi anggota NATO. Kalau Ukraina resmi menjadi anggota NATO, maka ada satu fakta pertahanan besar di pintu depan Rusia, yang bahkan juga diketahui bahwa Ukraina ini punya sisa-sisa senjata nuklir. Karena dulu kan Uni Soviet pecah, nah sebagian itu masih ada di Ukraina. Karena dulu kan mungkin teman-teman ingat ya, Chernobyl, nah itu di Ukraina. Jadi tampaknya yang dilakukan Putin ini dalam doktrin militer disebut preemptive strike ya. Kalau Presiden Biden mengatakan premeditated war gitu. Jadi sudah direncanakan dan didahului. Tapi tampaknya para pakar kajian keamanan pesimis dengan NATO dan Amerika. Bahkan sudah mulai nih meme-meme ya. NATO, no action talk only gitu. Tampaknya Ukraina juga sudah mulai putus asa nih. Dia mengajukan ceasefire atau gencatan senjata kepada Rusia. Karena memang luar biasa ya, dalam hitungan jam beberapa basis-basis pertahanan utama Ukraina sudah jatuh, sudah berhasil diambil alih. Nah, ini saya kira memang Putin tahu bahwa Ukraina kan belum resmi menjadi anggota NATO. Kalau dia belum resmi menjadi anggota NATO, maka tidak ada kewajiban bagi anggota-anggota NATO seperti Amerika, Prancis, Inggris, dan yang lainnya untuk melakukan pembelaan. Bagaimana kalau PBB misalnya? PBB mengeluarkan resolusi penghentian perang misalnya. Jangan lupa Rusia mempunyai hak veto di Dewan Keamanan. Dan apalagi kita baca Tiongkok juga mulai condong mendukung Rusia. Tentu saja kita tahu bagaimana Beijing bersikap secara luar negeri. Selalu melihat apa yang dikatakan Washington, dia akan mengambil opositnya atau kontranya. Indonesia saya kira harus benar-benar sangat berhati-hati untuk menyikapi hal ini. Saya kira kita punya banyak sekali ahli-ahli perang
termasuk yang baru saja dilantik Gubernur Lemhanas yang baru, Bapak Andi Wijayanto. Itu juga seorang yang sangat punya kemampuan tentang doktrin militer. Beliau belajar itu di Amerika Serikat, di Inggris, dan di Singapura. Jadi saya kira Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional juga mempunyai pandangan-pandangan yang tajam terkait dengan dinamika terbaru ini. Dan sesuai dengan peraturan Presiden, Gubernur Lemhanas bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menko Polhukam, dan bisa direct, bisa langsung memberikan kajian-kajian yang penting dibaca oleh Bapak Presiden supaya dalam mengambil langkah konflik Ukraina-Rusia ini bisa benar-benar tepat. Karena ini kita menghadapi satu negara besar yang mempunyai kapabilitas yang unknown gitu. Kita tahu kekuatan besarnya Rusia ini juga didukung oleh kemampuan propaganda mereka yang sangat-sangat kuat ya. Bahkan satu hari teman-teman sebelum mereka resmi melakukan invasi ke Ukraina, mereka melalui channel YouTube nih, channel YouTube-nya Kementerian Pertahanan Rusia, mereka mengeluarkan video streaming full 8 jam tentang kemampuan militer dan senjata-senjata Rusia. Sengaja dilepas. Yes. Fungsinya apa? Untuk menggetarkan mental, terutama menggetarkan mental Ukraina dan para prajurit-prajurit Ukraina yang berada di garis depan. Nah, mereka pasti nonton kan? Wah, gemeter tuh. Ini yang disebut dengan propaganda intelijen tempur. Bagaimana menciptakan situasi sebelum perang, lawan udah ketakutan duluan. Lawan udah kencing di celana. Intelijen tempur juga mempunyai yang disebut dengan tim sabotase atau tim sabotase intelijen. Mereka ini sudah masuk ke Ukraina dengan menyamar sebagai warga biasa dan menciptakan berbagai macam propaganda, baik itu desas-desus, selebaran, brosur, chat poster, semprot-semprot pilok di tembok, yang membuat mental warga Ukraina jatuh. Jadi menimbulkan ketakutan gitu, menimbulkan kepanikan. Ini adalah tim sabotase intelijen. Dan ini adalah keahlian dari intelijen Rusia. Jadi memang hebat ya, negara besar, kita harus akui lah. Nah, kembali kepada Indonesia, dampak utamanya mungkin saat ini yang sedang dikaji adalah dampak ekonomi ya. Tentu akan berpengaruh kepada harga minyak mentah dunia, komoditi, dan sebagainya yang pasti akan berimbas ke kita. Kalau terjadi krisis ekonomi di Eropa, pasti akan berimbas kepada market global dan kita juga akan terimbas. Jadi sambil kita tonton teman-teman perkembangan perang Rusia-Ukraina, mari kita juga penuhi kognitif kita dengan informasi-informasi yang akurat, sehingga ada semacam enlightenment gitu, ada semacam pencerahan dari satu situasi yang menurut saya justru sangat krusial hari-hari ini. Kita masih di era pandemi, terancam akan terjadi perang dunia 3. Moga-moga tidak terjadi. Moga-moga Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, juga bisa mengambil langkah yang tepat, yang pas, untuk mendudukkan posisi diplomasi Indonesia dalam situasi konflik Rusia melawan Ukraina. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Jangan lupa, ini masih era Omikron. Jangan lupa keluar pakai masker, daya tahan tubuh dijaga, dan salam yang terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun dan salam intelijen.